괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alfiana Putranggreni, mahasiswi Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Jadi, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami budaya suatu masyarakat atau kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Etnografi dilakukan dengan cara observasi partisipan, di mana peneliti tinggal bersama masyarakat yang diteliti dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan cara hidup masyarakat. Etnografi dapat dipandang sebagai sebuah tipe penelitian dan metode penelitian. Etnografi termaksud tipe penelitian yang dilakukan pada masyarakat untuk analisis bersifat non-historis. Jika dilihat dalam konteks yang lebih besar, etnografi adalah sebuah metode penelitian yang berpayung di bawah paradigma konstrisme. Aktivitas simbolik itu termaksud permainan bahasa, ritual variabel, metafora, dan drama sosial. Ada beberapa tujuan utama dari etnografi. Yang pertama, memahami kebudayaan. Etnografi bertujuan untuk memahami kebudayaan untuk kelompok manusia dengan cara mempelajari praktik-praktik sehari-hari, tradisi, kepercayaan, dan sistem nilai yang membentuk identitas mereka. Yang kedua, deskripsi dan dokumentasi. Etnografi berusaha untuk mendeskripsikan dan mendokumentasikan kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok secara mendalam dan terperinci. Ini termasuk segala aspek kehidupan, mulai dari pola makan, ritus keagamaan, sistem pendidikan, hingga struktur sosial. Yang ketiga, analisis dan penafsiran. Selain hanya mendokumentasikan, etnografi juga bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa suatu kelompok manusia berperilaku dan berinteraksi seperti yang mereka lakukan. Yang keempat, menggambarkan perubahan. Etnografi seringkali juga berfokus pada bagaimana budaya dan kehidupan sosial untuk berkelompok mengalami perubahan seiring waktu. Ini dapat melibatkan studi tentang adaptasi terhadap perubahan lingkungan, teknologi baru, atau pengaruh dari globalisasi. Yang kelima, mengembangkan teori. Etnografi tidak hanya tentang pengamatan lapangan, tetapi juga tentang kontribusi terhadap pengembangan teori sosial dan antropologi. Mulai penelitian lapangan yang intensif, etnografi dapat membantu dalam menguji, memodifikasi, atau bahkan menghasilkan teori baru tentang budaya dan masyarakat. Yang keenam, memberi suara pada kelompok marginal. Etnografi sering digunakan untuk memberikan suara pada kelompok-kelompok yang seringkali diabaikan atau dianggap tidak relevan dalam konteks sosial dan politik tertentu. Ini bisa membantu dalam memperjuangkan keadilan sosial dan memperkuat pemahaman tentang keragaman manusia.
Data merupakan tahap penting dalam penelitian etnografi untuk menghasilkan interpretasi yang bermakna tentang budaya dan masyarakat yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan catatan lapangan perlu diolah dan dianalisis secara sistematis. Ada beberapa metode analisis dalam analisis data yang umum dilakukan dalam penelitian etnografi. Yang pertama, analisis domain. Yang kedua, analisis taksonim. Yang ketiga, analisis komponen. Yang keempat, analisis tema. Dan yang terakhir, analisis naratif. Peneliti etnografi dapat menggunakan berbagai metode analisis data untuk menghasilkan interpretasi yang kaya dan mendalam tentang budaya dan masyarakat yang diteliti. Beberapa contoh penerapan etnografi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, etnografi tentang upacara adat. Seorang peneliti etnografi dapat mempelajari upacara adat suatu masyarakat untuk memahami makna dan simbol di balik ritual tersebut. Peneliti dapat tinggal bersama masyarakat yang melakukan upacara adat dan mengamati bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk melakukan ritual dan makna di balik setiap tahap upacara. Yang kedua, etnografi tentang kehidupan suku pedalaman. Seorang peneliti etnografi dapat mempelajari kehidupan suku pedalaman untuk memahami budaya dengan cara hidup mereka. Peneliti dapat tinggal bersama suku pedalaman dan mengamati bagaimana mereka berburu, mencari makan, membangun rumah, dan berinteraksi dengan alam. Yang ketiga, etnografi tentang pengguna narkoba. Seorang peneliti etnografi dapat mempelajari pengguna narkoba untuk memahami mengapa mereka menggunakan narkoba dan bagaimana narkoba mempengaruhi kehidupan mereka. Peneliti dapat mewawancarai pengguna narkoba dan mengamati bagaimana mereka mendapatkan narkoba, menggunakan narkoba, dan berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.